Ya, selamat siang teman-teman, rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 akan membawakan topik kami. Yang pertama kita mulai dari definisi budaya. Jadi menurut E.B. Taylor dalam Sutanto, ia berpendapat bahwa budaya merupakan kompleks-kompleks yang mencakup pengertian kepercayaan, norma, kesenian, adat istiadat serta hukum yang berlaku yang didapatkan seorang manusia ketika dia menjadi sebuah anggota kelompok masyarakat. Lalu budaya juga memiliki berbagai fungsi. Ada fungsi pembatas yang membatas perilaku mereka, ada fungsi identitas yang dapat memberikan identitas terdapat individu-individu dalam kelompok budaya tertentu. Lalu juga ada fungsi pembentuk komitmen sehingga mereka tidak hanya berfokus pada kepentingan individu-individu tapi kepentingan kolektif juga. Kemungkinan juga berfungsi sebagai pembentuk stabilitas dalam sebuah komunitas sehingga menciptakan harmoni dalam kelompok masyarakat. Lalu juga yang terakhir ada pembentuk perilaku serta sikap yang mengatur bagaimana cara mereka bersikap dan berperilaku sebagai anggota dari kelompok budaya tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu lintas budaya. Lintas budaya adalah situasi yang menggambarkan suatu budaya saling berinteraksi dan juga membawa pengaruh dan dampak baik positif maupun negatif. Tujuan adanya lintas budaya adalah untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman dan juga konflik yang terjadi di dunia dan juga menciptakan nilai yang mana dapat diterima oleh masing-masing budaya. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman lintas budaya agar kita dapat belajar keragaman budaya yang ada di dunia dan juga sekaligus mengetahui dampak dari budaya tersebut untuk kelangsungan hidup masyarakat sosial dalam suatu lingkup budaya tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian adalah pengertian perbedaan kebudayaan. Pengertian perbedaan adalah perbedaan yang timbul dari tradisi yang sudah ada dan dilakukan secara turun-temurun, yang hal itu menjadi ciri khas atau identitas dari suatu daerah maupun negara. Kemudian yang menjadi alasan atau latar belakang mengapa perbedaan kebudayaan itu ada adalah yang pertama, letak daerah, bentuk negara, kondisi alam yang tentunya berbeda-beda, lantas kondisi komunikasi di setiap daerah-daerah maupun negara tersebut. Sebagai contoh, penduduk di pegunungan biasanya cenderung memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih sederhana, berkelanjutan, dan bekerja sama dalam melanjutkan atau struggle mereka di daerah sana. Sedangkan bagi penduduk di pesisir, mereka cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan laut, mencintai atau menghargai keindahan alam, dan juga memiliki kebudayaan yang bergantung dengan tradisi maritim. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Memahami budaya lain maksudnya adalah kita menghargai budaya-budaya yang ada di daerah lain. Nah, cara memahami budaya lain adalah kita memiliki rasa empati terhadap budaya lain tanpa merendahkan atau meremehkan budaya lain. Manfaat memahami budaya lain adalah mengurangi perpecahan maupun kesalahpahaman antar budaya tersebut. Selanjutnya akan diserahkan oleh Masya. Menghargai keberagaman adalah suatu kekayaan atau keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi Indonesia dapat memiliki daya tarik bagi warga asing, bukan dari keindahan alamnya saja, namun dari keberagaman budayanya juga dapat menjadi daya tarik bagi Indonesia. Contohnya, orang asing dapat melihat segala keberagaman yang unik di Indonesia. Mereka dapat menyaksikan atau melihat secara langsung keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia
dari ujung pulau Sumatera sana sampai dengan ujung Papua sana, mereka dapat melihat keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya yang pertama adalah ada suku Batak. Suku Batak dapat mencerminkan suatu identitas dari suku Batak tersebut, dan itu adalah hal yang unik bagi warga negara asing. Kemudian ada suku Lombok. Nah, mungkin suku Sasak yang dimaksud adalah suku Sasak adalah suatu suku yang berada di NTB yang dapat menonjolkan identitasnya juga sebagai daya tarik bagi warga negara asing. Nah, adapun beberapa hal atau ada beberapa hal atau sikap yang harus kita ambil untuk dapat menjadi acuan untuk menghargai suatu kebudayaan. Yang pertama adalah mungkin kita dapat kita dapat memahami nilai-nilai orang lain. Yang pertama itu kita dapat memahami nilai-nilai orang lain. Yang kedua, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, yang ketiga, kita dapat suatu kebudayaan atau suatu keberagaman dapat menjadi sebuah pembangunan, dapat mendukung sebuah pembangunan yang positif seperti itu. Nah, mungkin itulah sikap-sikap dan sikap yang harus kita teladani untuk menghargai suatu keberagaman seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Marsha. Keberagaman akan mewujudkan sikap toleran, dan salah satu wujud dari sikap toleransi yang dimana dengan adanya perbedaan ini kita akan dapat bekerja sama lebih baik walaupun kita berbeda latar belakang. Ya, mungkin itu dari kelompok kita. Sekian, terima kasih.